Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB obrolan bola, kembali ke set OB yang biasa, It's Coming Home. Ini agak-agak baru tapi set baru bernuansa lama ya. Set baru, cuman propertinya masih properti lama karena Miss Queen tidak kebeli properti baru, tapi aman. Memanfaatkan apa yang ada. Nih lihat sekarang Betonya udah pakai ini sayap-sayap. Udah kayak warrior dia. Ya, sekarang berdampingan dengan apa? Bacuya. Ini kayaknya kenal dari mana ya? Dari set-set sebelumnya ya. Iya, ini masih set yang lama. Jadi kita podcast tapi kan OB dulu nggak ada. Podcast. Berarti podcast bakal set baru. Wah, nantikan saja pokoknya, nantikan saja. Nah, kita nanti malam bakal langsung ketemu lagi Piala Eropa babak semifinal. Betul sekali. Tapi sebelum ke babak semifinal nih, kasih tahu dulu ya, yang masuk ke semifinal itu berarti Spanyol, kemudian Inggris, Perancis dan Belanda. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sedikit di quarter final. Yang pertama ada Spanyol yang akhirnya bisa membungkam tuan rumah Jerman. Ini ya katanya final terlalu dini. Betul. Cuman secara permainan bener nggak final terlalu dini? Secara menurut gue layak sih jadi final. Bagus ya. Dibanding quarter final yang lain ya. Ya betul. Iya. Maksudnya secara intensitas tinggi, permainannya kencang, walaupun kelihatannya Jerman lebih gerasa gerusuk gitu ya. Betul. Dan cenderung keras malah kan. Cenderung keras gitu. Jadi Spanyol walaupun tidak di era tiki taka, cuman efektif permainannya, efektif, menguasai bola juga dan bernyali untuk menyerang. Jadi biasanya kan kalau tuan rumah tuh defense, counter, Spanyol nggak ada urusan. Dia dari awal sikat terus. Untuk pertama kali Spanyol unggul 1-0. Kemudian di menit-menit akhir disamakan oleh sang wonderkid. Betul. Oh, itu Florian Wirtz. Udah menit, gue udah 80 sekian kan. Ini kayaknya kalah deh, gue udah mikir kalah nih. Akhirnya Wirtz satu sama di situ, gue sempat mikir, ini comeback nih Jerman. Iya, karena kan kemana-mana kita ngomongin, wah ini kalau mental Jerman yang lebih bagus kan, secara mental kan. Karena kan dia tuan rumah, pemainnya lebih matang. Gitu kan. Sedangkan Spanyol pemain-pemainnya masih pemain-pemain muda gitu kan. Wah udah dibales di akhir-akhir nih, mentalnya kena nih biasanya. Tapi ternyata Spanyol membuktikan. Apalagi sebenarnya pemain-pemain Spanyol udah pada diganti kan. Ya, yang pertama nih jagoannya si Ojek jahat nih. Toni Kroos. Tapi orang ACL tapi ya. Apa? Itu juga berkah untuk Spanyol sebetulnya. Gara-gara dia karena Olmo masuk. Olmo nyetak. Olmo yang nyetak gol dan assist lagi. Itu kata pelatihnya. Oh, boleh juga. Iya makanya kan. Boleh juga cedera deh. Ya tapi kan gara-gara itu juga akhirnya Pedri harus meninggalkan kompetisi ini jauh lebih cepat. Ya karena cederanya cukup berat. Itu kayaknya efek gara-gara yang dulu yang sampai tau gak sih yang memenya dia sampai capek banget tuh sampai ikut olimpiade, sampai ikut ini. Oh, maksudnya sempat ada juga kan bahwa kalimat-kalimat katanya, lu jangan salahin Toni Kroos, salahin tuh overuse dari zaman bocah katanya gitu. Tapi di situ juga Toni Kroos kan minta maaf kan. Kayak dia tidak bermaksud dan si Pedri pun juga bilang ya nggak apa-apa ini biasa di sepak bola katanya kayak gitu. Jangan sampai si Lamine Yamal begitu juga tuh nasibnya. Oh jangan. Ya kan overuse terus 16 tahun. Karena itu juga dia sering ditarik kan. Ya sering ditarik. Kemudian ini di sesi doorstop Gundogan kan sempat diwawancara tuh sama wartawan terus pas ada yang jalan Ferran Torres. Si Ferran kan di satu klub sama Barcelona ya. Terus nanya si Gundogan ke Ferran, itu gimana sih Pedri itu? Kata si Ferran, lihat besok gitu. Pemain-pemain Barcelona biasa bos. Jadi itu dia Spanyol, partainya seru dan akhirnya benar kata Jose Lu bahwa Toni Kroos pulang hari Jumat. Sesuai kata-katanya lah. Legend Jose Lu. Lu mending pikirin ke Liga Arab daripada soalnya. Karena dia udah pindah ya. Dia ke Qatar apa ke Arab ya? Ke Arab kemungkinan katanya. Tapi berarti Jose Lu juga udah ada di ini kan di semifinal kan? Udah di semifinal. Itu salah satu pemain yang pencapaian di tahun ini berarti gila-gila. Iya dapat juara Liga Champions. UCL nyetak gol di menit akhir yang lawan Munchen semifinal. Munchen langsung 2 gol kan. Sekarang udah kakinya juga udah ada di semifinal Piala Eropa. Memang striker terbaik saat ini di dunia, Jose Lu. Keberuntungannya 95% ini. Ya. Oke, kemudian dia kayak kiper ketiganya City. Ini Scott Carson tapi dapat piala terus. UCL-nya dapat ya. Nah, kemudian setelah si Spanyol lawan Jerman, malamnya ada pertandingan Portugal lawan Prancis. Ini partai deadlock 180 derajat ya. Kebalikan ini bukan ekspektasinya bahwa ini tim besar gitu ya bakal seru juga nih kayak match sebelumnya tapi ngantuk Pak nonton ini. Prancis lagi tidak bisa mencetak gol. Berarti ini kan Prancis tuh baru sekali ngegolin ya
lewat yang Mbappe itu, yang benar-benar pemainnya nyetak gol. Sisanya kan lewat itu pun penalti. Iya. Duanya jadi bunuh diri kan. Belum open play. Cuman ya untuk apa data-data itu yang penting ada semifinal. Yang penting hasilnya menang. Jadi Portugal dan Prancis harus menghadapi babak adu penalti untuk kemudian Joao Felix gagal menyelesaikan tugasnya. Dan itu menjadi Pepe dan Ronaldo, kita lihat kayaknya kan kalau di Piala Eropa mereka terakhir kayak Pepe udah sedih banget. Kalau Ronaldo kayaknya dia udah kayak ngerasa ini ya secara gestur kayak gue kalah nih dari match sebelumnya tuh udah nangis-nangis. Terus kemarin juga kayak ini juga kemarin sempet gue baca kayak Deschamps udah menyiapkan untuk adu penalti. Jadi maksudnya pemain-pemain yang nendang tuh bukan pemain-pemain Prancis biasa yang nendang. Terus Konde, pemain muda bener. Barcola. Jadi kalau Pickford kan maksudnya udah ada botolnya tuh. Ya supaya gue ada ini ke kiri, ini ke kanan. Ini pemain-pemain yang jarang nendang. Supaya jadi kalau pelajari Konde pun itu baru pertama kali nendang penalti ya, secara resmi ya. Jadi pas lihat ini Tumblr wah enggak ada. Ada lagi datanya ini sih nendang kemana. Soalnya kan kipernya Portugal sih Diego Costa kan udah heroik banget kan sebelumnya yang 3 kali langsung gagal kan. Nah di sini mungkin Deschamps udah ngasih taktik nih diputar. Ini yang nendang bakal yang pemain-pemain yang jarang nendang. Berarti udah persiapan sampai ke babak adu penalti. Dan Prancis lolos ke babak semifinal dengan cuman gol segitu dia. Tapi dia udah tahu kayak tim gue gak bisa nyerang nih. Udahlah gue siapin adu penalti kan. Tapi ini juga sih menurut gue kayaknya Portugal memang harus waktunya deh untuk kayak ganti generasi. Sebetulnya di Ronaldonya sih menurut gue. Ganti Ronaldo. Iya ganti Ronaldonya di depan karena jadinya akhirnya kayak maksa banget untuk pakai Ronaldo. Beban jadinya. Gimana lu punya satu negara Ballon d'Or jadi. Ya maksud gua kenapa pelatihnya enggak ini maksudnya kayak nekat untuk ya udahlah dipanggil tapi untuk megang ruang ganti aja kayak gitu loh. Ya sebenarnya secara 120 menit dia udah enggak mumpuni main selama itu sebenarnya. Cuman nama besarnya aja ya. Buat dia dan akhirnya kesannya pelatihnya enggak berani untuk ngeganti gitu. Cuman kan di Piala Dunia kemarin juga Ronaldo cadang-cadangin tetap kalah juga, maksudnya mungkin masih pengen ada mentalitas nama besar di lapangan. Tapi akhirnya di match ini tuh kayak ngebuat semua pemain tuh bergantung sama Ronaldo. Sedangkan secara kondisi juga dia tuh udah tidak fit lagi. Dan jadi gua nggak tahu apakah instruksi pelatih ataukah nggak enak diri pemain-pemain yang lain. Jadi semua tuh harusnya harus ke Ronaldo gitu loh. Kayak ketergantungan gitu abang-abangan. Sedangkan kayak Bruno yang mainnya lebih bagus atau apa diganti gitu itu juga. Di baru menit 60 70 gitu. Sedangkan kayak padahal di cadangan kan ada Gonçalo Ramos yang PSG gitu-gitu kan jadi nggak bisa main maksudnya di tengah. Dan statementnya adalah Ronaldo masih ingin tampil di Piala Dunia 2026. Iya. Nah, menurut gue bisa tapi jangan sebagai starter ataupun main full key gitu. Player, bukan key player. player. Untuk jadi abang-abangan di balik layar gitu loh, tapi lu main di saat-saat misalnya genting, di saat butuh gol. Kalau ini udah dari menit awal lu masih kayak Ronaldo yang waktu di Madrid gitu dipanggil. Secara itu udah masih oke. Jadi walaupun memang Portugal kalahnya adu penalti ya, kalahnya terhormat lah, dia masih bisa. Kita lihat Pepe ada menit-menit akhir. Pepe tapi heroik banget sih. Pepe sih 1 tahun tapi duel sampai Ruben Dias jadi ke bawah. Wah, ke bawah ini gitu, ke bawah heroik. Jadi ya sudah tidak apa-apa Portugal kalah terhormat tentunya. Kemudian ada ini dia, tim terbaik dunia versi penggemar sepak bola. Inggris melawan Swiss 1-1. Kemudian ada tumblernya contekan Pickford yang menyelamatkan dia di adu penalti. Secara permainan gimana Inggris lawan Swiss? Nah kalau gua sih ngeliat kalau misalnya Inggris ya ini sama aja dia kayak main apalan banget gitu loh. Kayak semuanya tuh pengen ngandelin dari kotak penalti gitu. Kan lu lihat deh matchnya tuh kayak crossing. Semuanya tuh kayak dipaksain gitu loh. Waktu itu baca lagi di sosmed, wah ini taktiknya sama kayak pelatih Indonesia nih. Oper ke samping, crossing, yang penting apa? Yang penting nyampe ke kotak dulu. Nyampe ke kotak, kalau nggak berhasil ulangin lagi. Tapi memang sejak zaman David Beckham Inggris seperti itu. Menekan sayap-sayap untuk di cross ke. Walaupun sebenarnya di World Cup, di Euro sebelumnya kan mainnya bagus ya Inggris ya. Heroik gitu lah maksudnya gol-golnya. Enggak tahu nih kenapa di semenjak Piala Dunia 2022 berarti. Ya, turun terus nih maksudnya performanya. Tapi performa boleh turun cepat secara hasil lang. Secara hasil Inggris tahun lalu tuh masuk ke final Piala Eropa kalah sekarang juga sudah ada di semifinal, artinya Gareth Southgate secara hasil memang tidak bisa dibilang jelek juga ya. Iya, sebelum Southgate Piala Dunia. Sebelum Southgate Inggris cuma bisa sekali ke semifinal. Itu tahun Euro. 96. Paul Gascoigne. Bersama Southgate udah 2 kali langsung masuk semifinal. Nah, gitu gimana yo? Yang bilang Gerbang Selatan jelek banget nih ngelatihnya.
Ya gue kalau misalnya mungkin kodamnya kuat kali ya. Pas dicek kodam kayak ini ada dah kayaknya. Ya karena waktu main ini pun akhirnya golnya pun dari luar kotak penalti kan, tendangan dari Saka kan. Maksudnya bahwa kenapa tidak kayak menyayangkan gitu loh, kenapa tidak mencoba itu dari awal gitu, kayak ini udah ketahuan banget gitu mainnya, kayak wah ini ke samping ya balikin lagi nih ke tengah. Ini ke samping diumpan lagi ke tengah. Kreativitasnya kurang gitu loh. Saka pun cenderung spekulasi, cuman emang pemain bagus lah dia. Dia udah punya pengalaman. Keberuntungan. Emang keberuntungannya bagus Inggris itu. Dan kesalahan menurut gua di sini kayaknya Swiss juga. Swiss kan cenderung menunggu kan. Di sini kan di sepanjang babak pertama. Kalau menurut gua kalau misalnya Swiss juga berani menyerang dari awal, mungkin lain cerita sih. Swiss juga tidak memanfaatkan Inggris yang sebetulnya masih turbulensi ya. Betul. Dia enggak, gua hajar aja deh. Dia juga secara statistik sebenarnya Inggris cuma menang selama Euro ini sekali doang. Waktu lawan Serbia. Iya, pertama kali. Setelah itu seri terus. Tapi lolos. Dan ini kalau ke final Southgate 2 kali final berarti. 2 kali final. Kalau catatan 2 kali final Piala Eropa tuh tidak ada alasan untuk dipecat sih sebetulnya. Secara prestasi ya kan? secara track record ya. Kalau track record ya maksudnya lu mau main cantik kalau enggak masuk final ngapain juga gitu. Iya, dibandingin sama Sven-Goran Eriksson, sama Capello, lagi jauh. Sven-Goran Euro sampai mana perempat final doang. Pasti biasanya kan gugur di 16 besar. Iya, 16 quarter. Itu udah ada Gerrard, udah ada David Beckham loh. Iya. Jadi kacau lagi. Jadi mungkin kebutuhan Inggris adalah pelatih yang Pep sih. Hoki ya. Jadi memang Inggris ini pada akhirnya melaju, tidak belum coming home. Dan di semifinal Inggris akan melawan Belanda. Nah, Belanda sendiri tadinya tertinggal 0-1. Ya, tinggal duluan ya. Nih Arda Güler ini kan apa yang kita bilang di OB sebelumnya. Tapi dia asis lagi loh. Iya, kan kita ngomong di OB yang sebelumnya bahwa Turki kemungkinan kecenderungannya akan mengambil umpan-umpan juga. Dan benar kan yang dipakai dia ngincar tiang kedua dan akhirnya di heading dan gol kan. Ya, gue juga sempat berpikir wah Turki lolos nih semifinal di kuda hitam. Mainnya bagus juga kok. Bagus. Ini salah satu yang mainnya bagus sih Turki Belanda. Untuk kemudian ada penyerang terbaik dunia juga. Gakpo Kodi. Belanda comeback akhirnya 2-1 setelah tertinggal 0-1. Itu gimana melihat Belanda bisa comeback? Belanda tuh kayak anggot-anggotan tapi lama-lama tuh makin kuat loh. Kalau gue ngeliatnya sih maksudnya dia tuh kayak kita lah ya. Kan dia timnas pusat. Kayak Indonesia ya. Gak ada penyerang target man-nya gitu loh. Jadi emang kan yang diposisikan di situ kan Depay kan. Sedangkan Depay sebenarnya kan sayap juga gitu loh. Oh iya sayap betul. Jadi maksudnya sama-sama mencari ruang ke sayap-sayap gitu. Jadi akhirnya di tengahnya nggak ada. Simon pun bingung. Jadi akhirnya ke kiri kanan. Ini juga masalah yang sama di Jerman ya sebetulnya. Full Krug sebenarnya. Kayak ini kan kayak Weghorst di sini kan kayak tapi bukan klinis gitu, bukan kayak yang satu peluang dia bisa berhasil cetak gol. Tapi dia emang butuh disuplai kan. Sedangkan kan tipe-tipe sekarang kan pemain yang butuh disuplai susah, nggak bisa gerak kan, maunya yang fluid, pelatih sekarang gitu. Jadi akhirnya terjadi semifinal antara Spanyol melawan Prancis. Kemudian berarti nanti malam apa? Spanyol Prancis jam 2. Jam 2 malam nanti akan Spanyol melawan Prancis. Head to headnya Spanyol 16 kali menang, drawnya 7 dan Prancis 3 kali menang. Nah, 13 kali menang. Jadi secara head to head itu lebih banyak Spanyol yang menang sebetulnya. Nah, tapi perkaranya adalah di Spanyol ini kehilangan 2 pilar kan. Yang pertama Pedri, ya kan oke lah penggantinya si Olmo, dan yang kedua Carvajal. Karena akumulasi Carvajal ngapain ya? Itu udah detik akhir dicekek tapi udah kayak Chiellini sama Saka. Itu counter attack sih. Chiellini sama Saka ya. Takutnya dia nyesal kali kalau misalnya untuk ini apa berkorban untuk tim. Kalau gak gua cekek dia takutnya bisa jadi gol kan memang. Walaupun kalau secara itu kalau kita lihat di cuplikan ulang ya kayak masih jauh deh gitu. Karena tensinya udah panas banget sih menurut gue. Jadi kayak dia mikir kayak ya udahlah hajar aja dah. Buset itu main Toni Kroos aja yang kita lihat suka rapi banget main. Wah, kamu barbar banget malam itu keren banget sih. Awal-awalnya udah berapa kali pelanggaran tuh dia. Nah, makanya pasti kalau misalnya yang Pedri itu dia kasih kartu kuning, gue feeling gue sih kartu merah sih dia. Iya. Jadi yang absen di pertandingan Spanyol melawan Prancis yang pertama ada Pedri karena Pedri cedera ya kemarin ya. Dani Carvajal juga suspend karena kemarin akumulasi kartu dan Perez. Betul. Sama Lenormand. Nah, kemudian di Prancis tidak ada pemain yang absen jadi dia full team. Yeah. Kemudian nanti ada juga semifinal kedua antara Belanda melawan Inggris hari Rabu jam 2 berarti Selasa malam. Ya kan? Sekarang ini berarti Rabu malam ke Kamis. Rabu malam ini gimana sih nih? Untuk head to headnya
Belanda 7 kali menang, Inggris 6 kali menang. Ini masih tipis dan 9 kali draw. Jadi ini kemungkinan match akan berakhir dengan adu penalti lagi. Betul. Bisa jadi ya itu menangnya aja begitu. Tipis-tipis. Kemudian statistiknya Spanyol tuh 11 kebobolan, 11 mencetak gol, 2 kali kebobolan dan clean sheet 3 kali. Spanyol oke nih. Tapi Prancis clean sheet-nya 4 coy, kebobolan cuma 1. Jadi memang kunci Prancis ini ada di N'Golo Kante. Kante, best banget sih. Dia padahal main di Liga Arab loh kayak Ronaldo. Tapi kan sempat hilang ke Liga Arab, kita nggak pernah tahu kabarnya dia main di sana gimana kan, ya. Ternyata emang masih oke, masih bisa main di Liga-Liga Eropa. Untuk Inggris juga mencetak golnya 5, kebobolan 3 dan 2 kali clean sheet, dan Belanda mencetak gol lebih banyak dengan 9 gol tapi jebolnya 5 kali. Sama dia juga 2 kali clean sheet. Jadi ini akan menjadi 4 tim yang cukup seru karena semuanya sudah tim besar lah ya hitungannya. Dan siapapun yang ke final kita akan nggak ada kuda hitam ya. Nggak ada kuda hitam, semuanya tim-tim yang emang gede aja udah. Udah tim tier 1. Nah kemudian ada ini fakta menarik bahwa Prancis tuh nggak pernah kebobolan 1 gol pun dalam 451 menit ketika N'Golo Kante bermain di Euro kali ini. Jadi kalau si Kante main nih, Prancis nggak pernah kebobolan. Jadi semifinal nanti. Dan Kante pun megang rekor selama dia main di timnas Prancis di Euro atau di Piala Dunia nggak pernah kalah. Hah? Iya, kalau Kante main? Iya. Udah berapa puluh pertandingan gitu deh. Si Kante main gak pernah kalah. Kalau Kante main gak pernah kalah. Ini kodamnya lebih jago lagi sih berarti. Pantesan dia dipanggil cuy. Waktu Piala Dunia kemarin kan dia gak ada. Iya lagi. Iya benar. Oh betul, sebetulnya gini ya, mungkin gini ya. Kante itu penjaga kedalaman ke belakang. Sebenarnya tengah ke depannya mungkin di Pogba deh. Pogba harusnya. Ya, gitu gak sih maksudnya bagi-baginya? 2018 kan gitu. Kante tuh emang sekarang aja tugasnya masih bener kan. Dia menjaga tidak bobol nih. Nah tapi ketika Prancis butuh menyerang, itu gak ada tuh. Dan makanya itu kan Kante cenderung juga maju ke depan kan untuk bagi-bagi bola. Jadi kayak double job gitu banyak ya. Karena sebenarnya tengahnya kan semua pekerja keras. Kamavinga, Tchouaméni, Kante. Iya. Hanya siapa yang maksudnya yang buat lebih ngalirin bola tuh offensive. Rabiot doang, enggak ada pemain lain gitu. Misalnya ada Pogba itu mungkin ya masih bisa untuk penyerangan karena di lini serang sebetulnya mereka so-so sih kayak Griezmann gitu. Ya. Bukan yang super banget gitu. Griezmann pun kan sebenarnya lebih ke penyerang sayap penyerang lubang gitu kan yang nomor 10 masuk ke dalam kan gitu. Kemarin Drogba udah datang ke ruang ganti buat Pogba. Drogba mah pantai ganti. Sudah datang buat tos-tosan ke, apa kabar lu? Anjir, sedih juga lihat Pogba begitu ya. Dia masih berapa tahun lagi sih? Masih lama itu. Masih 4 tahun kan baru mulai deh. Gak ada remisi ya. Biasanya remisi. Biasanya main Barkam dulu ke Jakarta. Kemudian Inggris berhasil mencetak 5 gol dalam babak adu penalti kontra Swiss. Kedua kalinya Inggris berhasil mencatatkan 100% gol pada babak adu penalti dari 10 adu penalti terakhir yang Inggris hadapi di turnamen besar. Jadi Inggris kalau adu penalti tuh selalu nyetak. Ini pertama kedua kalinya mereka cetak 5 penendangnya golin kan. Termasuk Trent Alexander-Arnold ya. Penentu itu. Itu kedua kali. Pertama kali lawan Swiss juga. Waktu Nation League. Oke, yang kedua kalinya kemarin. Kedua kalinya lawan Swiss juga. Dan lo lihat itu siapa penentunya adalah pemain Liverpool. Trent Alexander-Arnold yang bisa bermain di gelandang dan bek kanan. Everton lah, Pickford. Dengan tumblernya itu. Oke, kemudian Yamal berhasil menciptakan 14 peluang di Euro 2024. Peluang terbanyak bagi seorang remaja di turnamen besar katanya. Jadi 16 tahun dia peluangnya udah 14 tahun. Dan dia pun pemain termuda yang membuat Toni Kroos pensiun kan. Iya. Oh iya. Ceng-cengan kayak gitu. Kalau kemarin kan kayak diceng-cengin kayak Lamine Yamal pemain termuda yang melihat. Ya, selalu kan pemain muda apa. Ya gitu. Lo tau gak Yamal dimandiin Leo Messi? Iya lagi. Ada fotonya. Ya? Ada fotonya. Jadi ada sesi foto waktu itu di bathtub gitu. Itu bayi, itu ternyata Yamal dimandiin sama Messi. Itu pas Lamine Yamal 5 bulan tuh. Iya. Dimandiin Messi. Tapi pas 2 bulan dia belum naik haji. Waduh. Tapi tadi ini lu mau kasih fakta kalau Inggris Belanda katanya lu targetin dulu Inggris. Prediksi final. Prediksi Inggris lolos ke final lawan Spain. Berarti yang menang siapa? Spain lawan Inggris. Yang juara antara dua itu? Inggris. Gua Spanyol Belanda final. Yang juara Spanyol. Tapi gak sih yang juara Prancis kayaknya. Menurut gua Spanyol Inggris, tapi yang juara Inggris. Kenapa? Spanyol nggak akan juara. Karena ada cocok loginya. Apa tuh? Apaan? Cocok logi di 2016, 2020 semua yang mengalahkan Jerman kalah di final. Dari Euro itu? Iya, semua Euro.
2020 yang ngalahin Jerman, Inggris kalah di final. 2016 berarti yang kalahin Jerman, Prancis kalah di final. 2012 Italia yang ngalahin Jerman kalah di final. Iya lagi. Tuh. Wah. Cocok logi. Iya kita lagi. Nggak tahu kan cocok Iya logi. Spanyol apakah akan ketar-ketir di final? Yang kalahin Jerman berarti Spanyol. Berarti Spanyol bakal masuk ke final tapi kalah. Ya nggak tahu, cocok logi dicatat namanya. Dulu hari ini tanggal 9 Juli. Jadi kalau misalnya benar berarti itu cocok logi yang cocok logi. Beruntung. Siapa tahu kan. Ya lucu-lucuan aja, nggak usah dianggap serius. Iya, ntar jangan dihujat. Oke lah kalau begitu, selamat menonton Euro nanti malam. Tuh. Akhirnya setelah libur beberapa hari ya. Setelah lumayan libur bisa rest dulu tuh, bisa tidur-tidur. lagi. Selamat menonton lagi. Cuman beberapa hari lagi lah Euro akan memasuki penghujung turnamen dan akan ada juaranya. Betul. Kemudian Copa America juga. Lagi seru-serunya. Lagi, goblok main bolanya begitu ya. Anjir, chaos banget. Tapi gue suka sih. Brazil sih parah anjir. Gue seru aja. Brazil Uruguay yang banyak kan. Kemarin gue sempat baca Copa America tuh lebih intensi. ajarnya lebih ini karena lapangannya diperkecil. Emang iya? Oh, bisa jadi field itu ya, garisnya. Secara itu 5 meter lebih kecil gitu lah. Jadi secara ruang tuh lebih kecil gitu. lebih fight. Makanya lebih hantam-hantam apalagi FC ya. ditambah Amerika Latin kan. Iya. Gubrak-gubrak. Tapi seru sih. Akhirnya Brazil angkat kaki coy. Lu lihat pas adu penalti pelatihnya Brazil mau nentuin mau masuk nggak bisa. Ini siapa yang menendang nih? Anjir, anak-anak lagi pada instruksi sendiri, bangsat sih emang kudu amakan Ancelotti emang bener. Kalau Bielsa kan dia yang mimpin ya. Lu nendang ya. Brazil selingkuh bang. Gak bisa, itu emang harus yang punya Porto bagus sih. Leo Messi masih ada di turnamen, artinya masih melaju terus Argentina. Lawannya Kanada lagi. Dengan tim terbaik Piala Dunia juara. Kemudian Brasil harus tersingkir, Darwin Nunes melaju. Kemudian Uruguay ketemu Kolombia. Seru juga tuh. Itu seru. Pokoknya kalau Copa America sebenarnya gue nggak nunggu gol, gue nunggu berantemnya itu. Makanya itu berantem mulu. Pas kan pagi-pagi kan butuh semangat kita nonton orang berantem dah. Itu seru. Pokoknya selamat menikmati Copa America dan Euro di penghujung. Waktunya samaan terus loh. Iya. Lu begadang Euro paginya. Besokannya nonton. Iya. Pokoknya semoga sehat-sehat sampai turnamen beres. Amin. Karena sayang kalau udah akhir-akhir kalau kagak ditonton ya. Jadi semoga sehat dan selamat menonton. Kalau begitu ini juga nanti nitip kalau ada yang mau nitip ke Jerman. Karena aku akan ke sana. Asik. Amin. Semoga doakan saja ya semuanya. Kalau begitu Riman Pardito pamit. Mozaik Alsawer pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.